Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian sehat selalu, dimurahkan rezeki, dan terhindar dari setiap bala dan musibah. Kembali lagi kita dengan alur sebuah kisah, tapi bukan alur film. Cerita ini berasal dari pengalaman pribadi saya sewaktu kos di tempat yang sangat angker dan jauh dari perkotaan. Gimana? Udah siap? Subscribe dulu ya, bantu sampai 1000 subscriber, dan saya akan menceritakan secara facecam. Mode serap dimulai. Cerita ini berawal dari setiap mahasiswa yang telah menjalani pendidikan asrama selama setahun akan mencari sendiri tempat untuk berteduh selama beberapa tahun ke depan. Saya berkuliah di salah satu universitas yang ada di Kalimantan Selatan. Begitu juga dengan teman-teman saya. Di sini saya memiliki teman 5 orang yang berbeda jurusan. 5 teman ini saya samarkan namanya. Yang pertama ialah bernama Bagus. Kedua, Bagas. Ketiga, Ahmad. Mereka bertiga berasal dari Kalimantan Tengah, sedangkan saya dan Ilham berasal dari kota yang sama. Tibalah pada suatu hari semua orang mencari lokasi untuk berdiam diri, di mana lokasi yang mengelilingi universitas ini sudah dipenuhi oleh orang lain untuk menginap. Mungkin karena dekat, semua orang lebih memilih tempat ini. Meski harga lumayan mahal, waktu itu kisaran harga mungkin sekitar 250 lah. Nah, itu pada tahun 2014. Karena kami ini merasa cukup mahal, akhirnya kembali mencari tempat yang benar-benar murah dan layak untuk ditinggal, meski jauh dari pusat kampus. Setelah lelah berkeliling bersama mereka, akhirnya kami berhenti di salah satu warung minuman dan tanya-tanya pada ibu penghuni warung tersebut. Bagas bertanya, "Bu, di sini ada kosong-kosong nggak?" Ibu itu pun menjawab, "Ada, Dek. Itu loh, 100 meter dari sini ada bekas rumah burung walet yang tak terpakai. Coba kalian lihat dulu." Kami pun serentak menjawab, "Terima kasih ya, Bu." "Alhamdulillah," kata saya. Akhirnya ketemu juga. Semoga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tanpa berlama-lama kami pun pergi ke tempat itu dan bertemulah dengan pemilik kos tersebut. Seperti biasa kan, kalau pertama mampir ke kos baru yang dicek adalah toilet, kamar mandi, lantai. Nah, kami pun terkejut, tempatnya lumayan enak. Lantai keramik, toilet ada, meski toilet dengan kamar tidur dalam satu ruangan. Itu seperti kamar pribadi yang kira-kira muat 5 orang lah kalau anak kos. Yang tidak ada pada rumah tersebut hanyalah kamar mandi. Oke lah, kata kami. Mandi mah bebas laki-laki, asal ada toilet. Setelah itu, negosiasi harga pun telah ditentukan. 700.000 per bulan. Lumayan murah untuk sebuah rumah bidakan yang besar. Listrik dan air pun sudah dibebaskan. Singkat waktu, kami pun sudah menempati rumah tersebut. Hari pertama dan berminggu-minggu masih aman. Entah kenapa keanehan rumah ini baru dimulai beberapa minggu setelah menempati. Oh iya, jarak rumah ini dari kampus sekitar 400 meteran lah. Keanehan pertama yang kami jumpai adalah ketika saya dan Bagas tidak pulang ke kampung halaman. Karena banyak tugas yang sudah dimulai pada semester ketiga. Setiap minggu pasti ada saja yang pulang ke kampung. Dan malam minggu itu pun menyisakan saya dan Bagas. Mana, udah siap? Nah, malam yang begitu sepi, kami tengah berada di keheningan malam. Tepat jam 10 malam, Bagas pamit ingin tidur lebih awal. Tetapi saya masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Kesendirian pun menghinggap sampai ke ulu hati yang paling dalam. Suara kata, jangkrik, anjing tidak lepas dari telinga yang sangat takut. Tiba-tiba ternyata buku yang dengan hati yang masih sedikit takut, saya mencari penyebab terjatuhnya buku tersebut. Dan pada akhirnya saya meninggalkan tempat tersebut. Masa bodoh dengan semuanya. Oh ya, rak buku itu berada di tepat pojokan ruang tamu. Nah, setelah mengalami kejadian ini, saya pun berusaha ingin tidur pada malam itu. Akan tetapi, seperti banyak mata yang mengawasi.
Bulu kuduk merinding, hati semakin kacau. Dan alhamdulillah, saya pun tertidur sampai pagi menjemput. Lepas dari kengerian pada malam itu, hari Minggu yang indah pun menyapa kami dengan sangat ramah, membuat saya dan Bagas berkeliling komplek yang masih banyak tanah kosong. Dan saya lupa kasih tahu kalian bahwa di sekitar rumah kami ada hutan, pohon beringin besar, dan rumah kosong yang tak berpenghuni. Jadi, tempat kami berada tepat di ujung komplek tersebut. Sore pun tiba, belum juga malam, ternyata kami disuguhkan dengan kengerian. Pada sore itu Ilham datang. Namun saat kami sapa, Udah datang. Bagus. Ilham pun cuma tersenyum dan langsung masuk ke kamar. Setelah itu dia masuk ke dalam toilet. Saya dan Bagas pun kembali ngobrol sambil masak. Ternyata hampir 1 jam Ilham gak keluar-keluar dari toilet tersebut. Otomatis kami cek dong. Karena kami mencoba panggil-panggil namanya tidak ada tanggapan. Alangkah terkejutnya, Ilham kok tidak ada. Bagas pun tetap saya dengan muka sayu, menandakan kami tengah diteror penghuni rumah tersebut. Saya berkata dalam hati, andai Ilham sudah keluar toilet, pasti kami melihatnya. Karena toilet dan dapur saling berhadapan. Ahmad pun datang. Sore hari itu tepat pukul 5:30 sore menandakan malam mulai tiba. Di saat kami termenung dan tertegun, Ahmad langsung menyapa kami. Woi, kenapa kalian ada di depan pintu? Ini ada oleh-oleh. Di saat kami termenung, saling tatap menatap, kata-kata Ahmad mencairkan suasana ketegangan. Kami pun menceritakan kejadian tersebut. Kira kami Ahmad bakal terkejut, ternyata dia sudah merasakan beberapa minggu ini. Saya dan Bagas pun terdiam 1000 bahasa dan bersiap-siap bersih, mandi, dan lain-lain untuk menyambut malam ini. Malam itu tepat pukul 11 malam. Saya dan Bagas sudah terlelap tertidur karena merasa kecapean menghadapi situasi seharian ini. Tiba-tiba, lampu mati. Ahmad pun cepat-cepat untuk menghidupkan lampu. Setiap penjuru pojok kiri kanan ia terangi dengan sorotan cahaya lampu handphone. Ahmad pun seperti dibawa dan diarahkan tangannya untuk soroti atas pojok dapur yang bersebelahan dengan toilet. Coba apa yang dilihat? Ya, sosok kuntilanak yang ditutupi mukanya dengan rambut yang sangat panjang, menatap dan menyeringai. Hampir 15 menit lampu mati. 15 menit itu juga Ahmad ditunggu oleh sosok wanita tersebut. Ketakutan Ahmad pun semakin kian menjadi. Bahkan yang awal niatnya menghidupkan lampu penerang, kini dikubur hidup-hidup dan langsung merebahkan dirinya dengan ditutupi selimut. Ia pun tertidur sampai pagi menjemput. Kalian tahu nggak di mana saya dan Bagas? Ya, tertidur pulas seperti orang mati. Setelah kejadian pada malam itu, Ahmad mengisahkan semuanya kepada para penghuni rumah tersebut. Sehingga setiap hari Sabtu atau Minggu, semua orang pulang kampung takut bermalam di rumah itu. Andai tidak pulang kampung, opsinya adalah menginap di tempat kosan teman. Nah, gimana? Seru kan?
Untuk kalian yang ingin diceritakan kisah mistisnya, kunjungi aja Instagram saya, nanti kita bicarakan. Sebelum kita berpisah, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur kisah-kisah horor lainnya. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Bye bye.